Halo guys, welcome back. Hari ini aku mau sharing lagi dan aku kepikiran untuk ngasih tema apa aku terlambat memulai. Pernah gak sih kalian ngerasa semua orang udah jauh melangkah dan kita masih diam di tempat? Itu juga yang pernah aku rasakan. Aku pernah ngerasa terlambat memulai. Kenapa gak dari dulu aku mulainya? Seharusnya sekarang itu aku bukan mulai, tapi aku sudah memetik hasil dari perjuangan aku. Kayak sampai ada pemikiran kayak, ya udah, aku mau nyerah aja, aku udah terlalu terlambat. Tapi kalian tahu nggak, kata terlambat untuk memulai itu tidak ada. Selama kita masih punya nafas, kita masih punya kesempatan untuk menjadikan hidup kita menjadi lebih baik, untuk meraih apa yang kita impikan. Jadi jangan ngerasa kita takut untuk memulai karena merasa udah ketinggalan. Nah, di video kali ini juga aku mau sharing dan ngasih contoh tentang orang-orang yang memulai kesuksesan di usianya yang tidak muda dan mungkin jauh dari usia kalian sekarang. Yang pertama, kalian pernah dengar yang namanya Harlan Sanders? Harlan Sanders itu mendirikan KFC pada usia 65 tahun. Mungkin sangat jauh dari usia kita sekarang. 65 tahun, dia baru memulai mendirikan usaha. Di usia 65 tahun itu, harusnya seseorang memetik hasil dari perjuangannya. Sanders malah mengalami kebangkrutan. Dia tidak punya pekerjaan, dia tidak punya rumah yang mewah, dia tidak punya finansial yang cukup. Dia hanya punya uang pensiunan yang tidak seberapa, tapi karena keberaniannya yang tinggi, dia menjadikan uang pensiunan itu untuk membuat sebuah perusahaan yang bernama KFC. Di momen itu banyak banget orang yang berkata sudah terlambat untuk memulai sesuatu. Tapi Sanders itu nggak mikir gitu. Dia tuh masih terus berusaha, dia masih terus berjuang di usianya yang udah renta. Karena dia berpikir hidup sengaja membawanya ke titik nol untuk dia mendapatkan lembaran yang baru. Di usianya yang ke-65 tahun, dia masih berpikir bahwa dia bisa untuk sukses. Nah, apalagi kita yang usianya di bawah itu. Yang kedua, kalian pernah dengar yang namanya J.K. Rowling, penulis terkenal dunia, penulis Harry Potter. Sebelum Harry Potter dikenal dunia dan filmkan, J.K. Rowling itu udah ditolak belasan penerbit sebagai seorang penulis. Dia diremehkan, dia dikucilkan, dia miskin. Tapi pada akhirnya, dia bisa membawa tulisannya mendunia. Sampai akhirnya, dia menjadi penulis terkenal dunia. Dan pada masanya, dia pernah menjadi penulis selain terkenal, juga terkaya nomor 1 di dunia. Terus kalian tahu Jack Ma, pendiri Alibaba. Dia memulai usahanya pada usia 35 tahun dan berhasil pada usia 40 tahun. Masa mudanya dia bukan seorang bintang, tapi orang menganggapnya orang yang tidak pernah bisa berhasil. Ditolak kerja lebih dari 30 kali, bahkan ditolak di KFC, dan dia satu-satunya orang yang ditolak. Dari banyaknya pelamar, cuman dia satu yang ditolak, bukan dia satu yang diterima. Ini dari pencarianku, dia satu-satunya orang yang ditolak ketika melamar pekerjaan di KFC. Bukan diterima, tapi ditolak. Satu-satunya orang yang ditolak. Selain itu, Jack Ma Alibaba juga pernah gagal masuk universitas favoritnya. Selain itu juga dia pernah gagal ujian berkali-kali. Sampai akhirnya dia bisa menjadi sesukses dan sehebat sekarang. Ketika orang lain yang di posisi Jack Ma Alibaba menghilangkan mimpinya, tapi Alibaba melakukan yang sebaliknya. Orang-orang menertawakannya, keluarganya tidak menganggapnya, teman-temannya menganggap ia gila, tapi pada akhirnya dia bisa membuktikan keberhasilannya. Dari cerita-cerita tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kesuksesan itu pasti akan kita dapatkan kalau kita konsisten, kalau kita selalu berdoa. Tidak ada yang namanya perjuangan yang sia-sia, dan tidak ada yang namanya terlambat untuk memulai. Usia berapapun kamu masih bisa untuk memulai, dan kamu masih bisa untuk mewujudkan mimpimu. Kadang Tuhan membuatmu gagal berkali-kali supaya kamu siap untuk diberikan amanah keberhasilan yang luar biasa. Aku pernah dengar kalimat yang menenangkan. Keberhasilan yang diberikan ketika kamu belum siap itu adalah ujian yang lebih berat daripada gagal. Mungkin kalimat itu bisa menenangkan untuk kita-kita yang ngerasa, kenapa kok belum berhasil? Kenapa gagal lagi? Dan semoga kegagalan yang telah terjadi itu adalah kegagalan yang terakhir. Kedepannya, keberhasilan dan kesuksesanlah yang akan kita dapatkan. Kesuksesan dalam hal karir, cita-cita, dalam hal keluarga, dalam hal percintaan, dan apapun itu. Thank you teman-teman.